Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma. Berasal dari kata halayah. Menurut istilah telah dapat adapun menurut istilah never let me go. Right here in your arms is where I wanna be. So hold on to me. Yang kedua yaitu pengertian wahdah hanya dimiliki oleh Allah. Kata al-wujud tidak bisa dilekatkan kepada makhluk atau sesuatu lain selain Allah, karena selain Allah itu bersifat sementara. Sedangkan secara istilah wahdat al-wujud bisa diartikan kesatuan wujud Allah atau satu-satunya wujud hanyalah Allah. La maujuda illallah. Kata wujud merupakan bentuk dasar dari masdar wajada atau wujuda. Kata wujud mempunyai pengertian objektif dan juga subjektif. Dalam pengertian objektif, kata wujud adalah masdar dari wujuda yang artinya ditemukan. Sedangkan dalam pengertian subjektif, kata wujud adalah masdar dari kata wajada, artinya bertemu dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan finding. Faham wahdatul wujud dalam tasawuf berarti faham yang kedua wahdat al-wujud pada tingkatan tertinggi. Wujud adalah realitas Tuhan yang absolut dan tak terbatas, yakni wajib al-wujud. Dalam pengertian ini, wujud menandakan esensi Tuhan atau hakikat satu-satunya realitas yang nyata di setiap sisi. Sedangkan pada tingkatan terbawah, wujud merupakan substansi yang meliputi segala sesuatu selain Tuhan. Dalam pengertian ini, wujud menunjuk pada keseluruhan kosmos, kepada segala sesuatu yang eksis. Karena wujud juga dapat digunakan untuk merujuk pada eksistensi setiap dan segala sesuatu yang ditemukan dalam jagat raya ini. Sebagai persoalan, wahdah al-wujud adalah yang sebenarnya berhak mempunyai wujud hanyalah satu, yakni Tuhan, dan wujud dari selain Tuhan hanyalah wujud bayangannya. Pemikiran filsafat demikian berkembang dan membiasakan pada konsep insani kamil atau manusia sempurna. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh al-hulul dan wahdah al-wujud. Yang pertama, tokoh al-hulul. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tokoh yang mengembangkan paham al-hulul adalah al-Hallaj. Nama yang lengkap adalah Husain bin Mansur al-Hallaj. Ia lahir tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi di negeri Baida, salah satu kota kecil yang terletak di Persia. Dia tinggal sampai dewasa di Wasit, dekat Baghdad, dan dalam usia 16 tahun dia telah pergi belajar pada seorang sufi yang besar dan terkenal bernama Sahal bin Abdullah al-Tustur di negeri Ahwas. Selanjutnya ia berangkat ke Basrah dan belajar pada seorang sufi yang bernama Amr al-Makki, dan pada tahun 264 Hijriah ia masuk kota Baghdad dan belajar pada Al-Junaid yang juga seorang sufi. Selain itu, ia pernah juga menunaikan ibadah haji di Mekah. Mengenai sebab-sebab dibunuhnya Al-Hallaj sehingga sampai sekarang masih
kontroversial jika kebanyakan mengemukakan sebab-sebab dibunuhnya Al-Hallaj karena perbedaan paham dengan paham yang dianut ulama fikih yang dilindungi oleh pemerintah. Maka hal ini masih juga dipertanyakan. Orang-orang menanyakan jika Al-Hallaj dibunuh karena perbedaan paham dengan paham yang dianut oleh ulama fikih, mengapa sufi yang lainnya sebagai Zun al-Nun, Al-Minsir, dan Ibnu Arabi dan lainnya tidak dibunuh? Yang kedua, tokoh-tokoh Al-Wahdah Al-Wujuh. Yang pertama, Ibnu Arabi. Faham Wahdatul Ulama, Wahdatul Wujuh yang pertama dikemukakan oleh sufi terkemuka Ibnu Arabi yang dilahirkan di Murcia, Andalusia pada tahun 560 Hijriah atau 1165 Masehi dan wafat di Damaskus, Syam pada tahun 638 Hijriah atau 1240 Masehi. Yang kedua, Hamzah Mansuri, yaitu tokoh Wahdatul Wujud yang kedua itu Hamzah Mansuri. Beliau adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup di abad ke-16 dan ke-17 di Kesultanan Aceh. Hamzah Mansuri pada akhir abad ke-16 dan ke-17 memperkenalkan ajaran tasawuf wujudiyah. Ajaran wujudiyah membahas tentang wujud Tuhan dan wujud manusia dan makhluknya yang lain. Dalam faham wujudiyah yang dibawa Hamzah Mansuri ditemukan adanya aspek-aspek yang sama dengan konsep Ibnu Arabi dan Hallaj. Hamzah Mansuri sebagai Ibnu Arabi berpendapat bahwa alam tidak terjadi dari tidak ada, akan tetapi terjadi dari suatu yang telah ada dalam diri Tuhan. Di antara ajarannya bahwa tidak ada perbedaan antara hakikat hamba dengan Tuhan. Menurut paham ini, tiap-tiap yang ada mempunyai dua aspek. Yang pertama yaitu aspek dalam dan yang kedua yaitu aspek luar. Sekian penjelasan dari saya tentang ilmu tasawuf. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.